Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama bisa hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban yang paling besar dalam Islam ini, yakni kewajiban dalam rangka thalabul ilm. Dan perlu kita sadari bersama bahwa ilmu itu segala-galanya dalam agama. Ilmu itu segala-galanya dalam agama. Kenapa demikian? Sebab la yakunu din illa bi. Karena agama ini tidak bisa dilaksanakan, agama ini tidak bisa diamalkan, tidak bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu. Li'anna din huwal ilm. Karena agama itu sendiri adalah ilmu. Agama ini dibangun di atas dasar ilmu. Oleh karena itu, salah satu perkara yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah menjaga ilmu ini jangan sampai hilang dari diri kita. Ilmu itu adalah asas. Ilmu itu adalah salah satu fondasi kita di dalam beragama. Rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 tidak bisa diamalkan tanpa ilmu. Coba sebutkan ada berapa rukun syahadat. Gak punya ilmu gak bisa terangkan kita. Gak bisa menerangkan berarti gak paham itu apa la ilaha illallah. Makanya gak usah heran kalau kita ketemu umat Islam yang mencintai kalimat la ilaha illallah, tapi juga mencintai kesyirikan-kesyirikan yang karena mereka tidak memahami bahwa itu adalah syirik. Ya. Sehingga la ilaha yang diucapkan ini bisa gak ada maknanya, Pak. Bisa gak berarti sama sekali. Ya, mungkin nanti ada orang datang, orang baca syahadat masa gak ada artinya. Padahal Nabi mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah dakhalal jannah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Tapi bagaimana orang mungkin mengatakan, kok dia mengatakan orang mengucapkan la ilaha illallah kok gak ada artinya sekali. Sekarang orang munafik di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan 2 kalimat syahadat atau enggak? Ya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat atau enggak? Mengucapkannya di mana? Di depan Nabi SAW, gak main-main. Bukan di hadapan kiai, bukan di hadapan syekh, tapi syahadatnya itu di hadapan Nabi SAW. Kalau sholat yang jadi imam dia apa?
Nabi, kalau ngaji yang jadi gurunya siapa? Nabi, tapi dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya ditolak oleh Allah taala. Syahadatnya enggak diterima oleh Allah taala. Tidak bisa renungkan. Enggak diterima oleh Allah taala. Dan itu di awal-awal Al-Baqarah sudah dijelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Imannya ditolak oleh Allah taala. Itu orang yang bersahadat di hadapan Nabi. Ya. Sholatnya berjamaah diimami oleh Nabi. Enggak nanggung-nanggung. Sholatnya di Masjid Nabawi, Masya Allah, enggak diterima semuanya. Karena sahadatnya dibangun di atas kemunafikan, di atas kepalsuan. Ini makanya jangan sampai kita tinggalkan thalabul ilm. Jadi kalau ada orang muslim meninggalkan ilmu dan dia biarkan dirinya dalam ketidaktahuan, dia telah melakukan dosa besar dan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, mindset pikiran kita harus tahu. Jadi maksiat itu tentu cuma ngombe khamar, judi, zina, itu tok sing jenenge maksiat. Maksiat itu secara global dibagi menjadi dua. Siji, maksiat karena melakukan yang dilarang. Nah itu jelas. Gitu. Orang semuanya tahu, orang awam pun ngerti. Nek ngelakoni sing dilarang itu salah. Sing jarang disadari itu maksiat dalam rangka meninggalkan yang wajib. Iku aku sing gak sadar. Doleh ilmu itu hukumnya apa? Karena ditinggal. Hah? Yang ditinggal nih kok. Maksiat ya. Persoalannya adalah wong sing gak tau ngaji belas rumangsa gak maksiat. Rumangsa gak rumangsa. Ini yang perlu dipahami. Lah kalau gak rumangsa salah, pertanyaan berikutnya, tobatnya kapan? Ada harapan tobat? Wong lakoni salah ning ora rumangsa salah. Ada peluang tobat? Dalam? Tidak ada. Kenapa? Karena tobat itu diawali dari rumangsa salah. Itu bahaya ya disini. Dan umat Islam ini yang mau belajar dengan yang nggak mau belajar itu nggak seimbang. Jauh ya. Tidak mau belajar. Jauh. Lebih banyak yang tidak mau belajar dari yang belajar. Jauh lebih banyak yang tidak ngerti daripada yang ngerti. Ini perlu dibenahi pemahaman semacam ini. Baik, Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu sekali lagi mari kita jaga thalabul ilm ini agar kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tafsir Al-Fatihah masih di dalam kalimat atau ayatnya 3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemarin kita masuk dalam pembahasan Ar-Raja. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung raja, mengandung sebuah harapan. Harapan dibagi menjadi dua. Harapan akan terkabulnya doa dan harapan untuk mendapatkan balasan dari suatu amal. Jadi raja itu dibagi kali. Raja berharap tentang terkabulnya doa, tentang terkabulnya doa. Yang kedua, raja untuk mendapatkan balasan dari satu pekerjaan yang dia amalkan.
Tentang doa sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang rojak terhadap balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bersama dan perlu diyakini bersama bahwa roja berharap untuk mendapatkan sebuah pahala, berharap untuk mendapatkan sesuatu yang dicari dari suatu ibadah, itu merupakan bagian tangga-tangga untuk mencapai kekhusyuan. Dan itu merupakan bagian dari pilar-pilar termotivasinya seseorang untuk melakukan ketaatan. Salah satu tangga menuju khusyuk, salah satu pilar untuk memotivasi seseorang di dalam beribadah. Dan roja berharap mendapat pahala dari Allah itu tidak berseberangan dengan ikhlas, tidak bertentangan dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia mengharap kepada Allah, bukan kepada manusia. Kenapa ini perlu diterangkan? Karena di dalam tubuh agama Islam ini, di dalam tubuh umat Islam ini, ada sekelompok manusia yang memahami bahwa yang dikatakan ikhlas itu tidak boleh mengharap sesuatu apapun. Ya. Ini sekelompok manusia. Kalau boleh saya sebutkan, mungkin ini kelompok bagian sufi. Ada sebagian yang menyatakan bahwa ikhlas itu tidak mengharapkan, karena berkaitan dengan makna ikhlas itu murni dalam rangka mencari keridhaan Allah. Yang penting dapat keridhaan, sudah selesai, tidak perlu dapat pahala. Sehingga ada sebuah kitab, di dalam kitabnya orang-orang sufi ini, dan saya pernah punya dan saya baca, bahwa kalau orang beribadah, ya, melakukan amal soleh, mengharap pahala, atau dia melakukan amal soleh karena takut dosa, maka ikhlasnya cacat. Ini pemahaman kelompok tersebut. Sekali lagi saya ulangi, ini pemahaman siapa? Kelompok tersebut. Bukan pemahaman saya. Untuk saya ngaji ini buat konsentrasi, untuk cerita ini jauh salah ini. Ini ngaji yang baru itu jadi ternyata makanya tolong dikondisikan ya. Jadi yang memiliki pemahaman tadi siapa? Kelompok sufi. Itu demikian. Jadi dikatakan ikhlas itu murni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih mencari pahala, kalau karena takut dengan neraka, maka ikhlasnya cacat, belum murni ikhlasnya, dan imannya belum tingkat tinggi. Tingkat tinggi gak butuh lagi pahala. Makanya jadikan pilar adalah pilar pertama saja, yakni cinta terhadap amal ini. Gak butuh yang lain. Dia melakukan karena apa? Karena cinta kepada Allah. Yang dibutuhkan Pak adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh pahala. Maka ini justru di dalam akidah Ahlussunnah, ini justru keimanan semacam ini cacat, karena dia tidak memahami apa itu ikhlas. Jelas ini? Kalau ini dianggap cacat, sekarang begini. Kalau ini dianggap cacat, jadi kalau sampai sholat kepingin oleh pahala, puasa kepingin diselamatkan di neraka, ini gak sempurna ibadah menurut kelompok tersebut. Paham ini? Jelas ya? Menurut kelompok tersebut demikian. Logikanya begini Pak. Ini karena ditemukan dengan logika, bukan dalil. Ini dijadikan dasar itu bukan dalil.
Tapi logikanya begini. Kalau orang melaksanakan ibadah untuk mendapat pahala seperti mendapat surga, bagaimana kalau Allah tidak menciptakan surga? Itu logika yang dipakai. Paham ini? Kalau orang sholat itu dalam rangka mencari surga, bagaimana kalau Allah tidak menciptakan surga? Maka dia tidak akan sholat. Sami nek wong iku poso dalam rangka menjauhi neraka, iya kan? Kalau Allah tidak menciptakan neraka bagaimana? Maka dia tidak akan berpuasa. Ini logika. Maka kita jawab dengan logika. Kalau begitu, apakah Allah menyuruh suatu amal yang cacat? Mungkinkah Allah memerintahkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Kalau mencari pahala itu bukan mencari ridho Allah, maka apakah Allah menyuruh kita melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi? Mungkin atau enggak? Karena Allah perintahkan kita untuk mencari pahala, Allah perintahkan kita untuk berdoa, Allah perintahkan kita untuk meminta. Sama, ketika berdoa pun dikritisi oleh kelompok tersebut. Kalau orang untuk berdoa, dia menuduh Allah nggak ngerti kebutuhan kita. Subhanallah. Ini katanya tingkat tinggi, ini satu doa. Kenapa? Kenapa Pak? Sebab Gusti Allah ini ngerti kebutuhan. Nanti kalau kita masih minta, itu namanya serakah. Jadi, kenapa? Logika lagi. Logika lagi. Sekarang yang nurun jenengan. Rezeki sudah dibagi apa belum? Sudah ditentukan? Dapat jalur mana? Itu logika kelompok ini. Subhanallah. Jadi agama itu diapain? Diapain? Kalau memang ini dianggap oleh kelompok tersebut serakah, pertanyaannya, berarti waktu Allah menyuruh kita berdoa itu, Allah menyuruh kita nyambung betul ini. Kalau berdoa itu dianggap serakah karena sudah dikasih masih jatah, kalau sudah dicatat, sudah ditetapkan kok masih minta, lalu dihukumi serakah dengan demikian, berarti Allah menyuruh kita untuk menjadi makhluk yang serakah. Termasuk Rasulullah SAW. Nabi minta rezeki apa enggak? Nabi minta rezeki apa enggak? Berarti Nabi Muhammad termasuk la haula. Tadi yang sufi ini agak serakah, lebih mulia dari Nabi SAW. Inilah pemahaman yang perlu diluruskan. Seperti paham ini? Ini logika yang harus dibenahi. Ini logikanya cacat. Nabi itu sempurna, tapi Nabi minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Dan Nabi ketika memakamkan jenazah orang Ansor, berlindung kepada Allah dari neraka, berlindung dari azab kubur. Nabi SAW. Apakah Nabi itu niatnya ikhlasnya cacat? Kok Nabi masih mengharap pahala dari Allah? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sekian ribu sahabat juga cacat keikhlasannya? Karena mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan dalam rangka mencari ridhonya Allah, dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu loh. Jadi yang dikatakan mencari ridho itu bukan terlepas tidak boleh mencari pahala, bukan begitu demikian. Maknanya bukan demikian. Yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mencari sesuatu yang Allah janjikan, yang datang dari Allah, yang dijanjikan Allah. Semua yang datang dari Allah itu keridhaan Allah itu berupa rahmat, keridhaan Allah itu berupa pahala, keridhaan Allah itu berupa ampunan, keridhaan Allah itu berupa penjagaan. Itu keridhaan Allah semuanya. Seperti bahan ini supaya tidak salah di dalam konsepnya. Dan Allah perintahkan, ini membantah mereka untuk meluruskan supaya salah paham. Ini dia salah paham. Berarti Pak ini benci sufi. Ada yang sampai pikiran si Buddha. Apa saya menanyakan benci dengan sufi? Ini
pemahaman yang keliru yang perlu diluruskan gitu loh. Bukan saya membenci dia, pemahamannya salah. Jadi kalau orang sedekah itu dapat pahala itu boleh, dan ini tidak menodai ikhlas. Kalau dia mencari tadi dalam rangka mencari apa yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Itu perintah Allah. Perintah Allah itu pasti Allah ridho. Dan mungkin Allah merintah sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Logika sembunyi. Allah nyuruh tapi Allah tidak ridho. Saya tanya ke jenengan, dengan dasar apa? Kalau orang mencari pahala itu tidak berarti mencari ridho Allah. Berarti Allah menyuruh kita melakukan suatu amal yang tidak Allah ridho. Mungkinkah Allah menyuruh dan menganjurkan, bahkan Allah mengatakan segera melakukan amal tentang sesuatu yang Allah tidak ridho? Contohnya apa? Mari kita buka yang pertama di dalam surat Al-Imran 133. Ya. Surah 3 ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera kata Allah, wasari'u, bersegeralah kalian. Bersegera kemana maksud Allah? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada dua yang ditujukan oleh Allah. Ada dua yang diperintahkan Allah umat ini supaya segera mencarinya. Satu, mencari ampunan Allah. Yang kedua, mencari surga. Nanti ada hadis lagi Pak. Ada hadis mengatakan bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Ketika Nabi ditanya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Apakah Anda juga demikian? Anda tidak masuk surga kecuali rahmat Allah? Nabi mengatakan, iya, tapi aku diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, yang tadi kita sampai Pak, ini separuh Pak. Ya tadi ini separuh ilmunya. Maka jadi suarga itu gak perlu didoli ada amal soleh. Yang penting sangat oleh rahmat. Sebab sih bodoh nang suarga itu duduk amal. Tapi nama rahmat Allah itu ngangguran. Dan mau tengok aja sangat. Dan mau rahmat Allah. Berbahan. Gak usah sholat. Aku sholat di kancing gini. Tutup itu sih gak perlu suarga. Tapi nama rahmat Allah. Terus entah nama ada ngambur, ada ngopi, ada nguntut. Nggak perlu sholat. Yang penting malah ngeri ya. Ini cacat pola pikirnya gitu. Bagaimana sekarang persoalannya? Untuk mendapat rahmat itu piye? Supaya kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah itu bagaimana? Makanya ada klasifikasi amal-amal yang mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah yang bisa meraih mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Seperti paham ya? Nah, makanya kalau memahami satu dalil ini yang dijadikan oleh seorang profesor yang kemudian heboh di dunia ini. Nabi Muhammad tidak masuk surga. Nabi Muhammad tidak dijamin surga dengan adanya hadis. Padahal hadis berikutnya mengatakan kecuali aku diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Aku sudah dirahmati. Dia melihat satu putih tapi nggak melihat dari sisi yang lain. Bagaimana profesor ini menerangkan hadis Nabi? Bagaimana sang profesor ini ketika diminta menerangkan hadis Nabi? Nabi SAW mengatakan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Hamzah masuk surga, Bilal bin Rabah masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga.
ada 10 sahabat yang dijamin pertama kali masuk surga. Bagaimana Nabi bisa menyatakan 10 sahabat masuk surga sementara Nabi sendiri nggak tahu nasibnya? Coba, gimana profesor menerangkan masalah ini? Ini cacat pola pikirnya. Makanya ketika melihat dalil, tidak cukup cuma satu dalil kemudian jadikan hujah. Paham ya? Jadi dilihat dalil-dalil yang lain. Sambungnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari ampunan dan mencari surga. Otomatis untuk mencari ampunan dan mencari surga itu dengan amal-amal soleh. Makanya amal soleh itu buahnya ada dua. Satu bisa mendatangkan ampunan, yang kedua bisa mendatangkan untuk terakhirnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan demikian. Nah, jadi ini pertama yang bisa sampaikan bahwa ketika kita beramal soleh lalu mengharap pahala, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kalau kita mengharap balasan dari manusia, yang ini baru cacat karena kita ingin mendapatkan meraih keridhaan makhluk, sementara makhluk yang kita harapkan keridhaannya pun membutuhkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermasalah. Ini yang pertama yang perlu ingin kita jelaskan. Kemudian yang kedua, ketika seorang hamba di dalam melakukan ibadah itu harus diikuti dengan roja, harus diikuti dengan harapan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi penopang kekuatan, yang akan menjadi ruhnya ibadah. Amal yang diikuti dengan roja itu memiliki ruh, memiliki kekuatan, dan akan menghasilkan lazatul ibadah. Orang bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika ada harapan. Bulan yang lalu kita guyonan, saya guyonan dengan jenengan. Kalau ada warga 17 Agustusan dikasih informasi sama kepala RW, Pak, tolong lingkungannya dibersihkan, dicat. Udah itu saja. Maka kita pun ngecatnya, membersihkannya sekedar, yang penting bersih, yang penting rapi, sudah selesai. Tapi nanti kalau ada embel-embel, Pak, nanti tolong dirapikan, dicat, soalnya nanti dinilai. Dinilai dan akan diberikan piagam penghargaan. Kalau setiap RT itu punya keinginan tentu berbeda. Kalau RT kita ingin mendapat penilaian dengan RT yang tidak ingin dapat penilaian, kira-kira kerjanya sama pada? Halo? Sama pada? Sama. Apa yang membedakan? Adanya sebuah keinginan. Itu yang membedakan. Dan inilah yang dijadikan landasan para alim ulama kita terdahulu. Bimbingan dari kenabian Muhammad SAW menganjurkan adanya roja. Sholat, apa yang kita cari dari sholat kita ini? Betulkah kita ingin mencari sesuatu? Betulkah kita ingin mendapatkan sesuatu? Sehingga kalau kita melakukan ibadah untuk mendapat sesuatu, maka sholat, ibadah tersebut bukan hanya kewajiban, tetapi di dalamnya mengandung kebutuhan. Karena kita akan mencari sesuatu di dalam. Sampai dipaham? Orang yang sakit ketika berdoa dan sehat ketika berdoa, lebih kuat mana doanya? Bisa dipastikan lebih kuat mana? Kenapa? Karena ada keinginan, ada kebutuhan. Makanya doa kuat. Kenapa kuat? Karena kita butuh di dalam doa itu. Makanya supaya doanya kuat, sakit dong.
Sedih banget ini, Pak. Ini. Jadi yang menjadikan rohnya ibadah, kekuatan ibadah itu adanya sebuah kebutuhan. Sehingga waktu kita melaksanakan ibadah itu tidak hanya sekedar ini ibadah. Ini waktunya ibadah, bukan sekedar ini waktunya ibadah, ini saatnya ibadah. Tetapi ada sesuatu yang dibutuhkan, maka kita melihat sesuatu itu, melihat sebuah kebutuhan. Itu rahasia kenapa para sahabat tidak pernah bosan di dalam ibadah. Ini rahasianya ibadahnya para sahabat. Kenapa para sahabat tidak pernah infak, tidak pernah bosan, infak tidak pernah bosan, sedekah tidak pernah bosan. Pagi sedekah, siang ada kesempatan sedekah lagi dia. Sore ada kesempatan sedekah lagi dia. Malam ada kesempatan sedekah lagi dia. Kalau kita pagi sedekah, sore gimana? Kalau zakat pagi-pagi sudah. Kenapa demikian? Karena kita tidak memandang itu kebutuhan. Makanya kita gampang capek, gampang lemes, gampang merasa cukup. Tidak serakah di dalam ibadah. Kenapa? Tidak memandang itu kebutuhan. Itu pertama. Yang menjadikan kemudian kita drop di dalam ibadah. Baca Quran, selesai, dikit selesai. Kenapa? Karena bukan kebutuhan. Rutinitas. Yang penting hari ini saya baca, atau yang penting hari ini saya baca dikit pagi dan petang. Berbeda ketika kita membaca dan melaksanakan ada kebutuhan di dalamnya. Kebutuhan kita apa? Satu, agar amal yang kita lakukan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita berharap mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala, berupa pahalanya, berupa rahmatnya, berupa keberkahannya, berupa keridhoannya, berupa surganya. Ini berbeda. Kekuatan ibadahnya berbeda. Mari kita lihat bagaimana potret kehidupan para sahabat. Kita buka surat 48, surat Al-Fatah, pada ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda kesyirikan. Demikianlah kita di situ. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat pengikut Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sebutkan sifat-sifat pengikut, ketika Allah sebutkan sifat-sifat pengikut Nabi Muhammad SAW, yang pertama asyidda, tegas terhadap segala bentuk kekafiran dan pelakunya. Ya, kemudian berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, ruk'an sujadan. Perhatikan di sini. Itu bukan apa? Ruku'an sujadan, bukan. Ruk'an sujadan. Kafnya disita, jinnya disita, menunjukkan dia bukan sekedar rukuk, tapi betul-betul dijaga rukuknya itu dengan baik. Bukan sekedar rukuk, bukan sekedar sholat, tapi dijaga sholat. Diseriusi sholatnya. Sama dengan orang bersisir, kan kadang-kadang kita sisir, nek kamu sedih karena kan biasa. Nek sisir kamu sedih karena kita
Ya sudah bisa omongin. Gak ada sisiran. Sisir apa sih? Nih. Iya kan? Subhanallah. Rukaan sujadan. Kenapa mereka melakukan demikian? Mereka jaga sholatnya, mereka seriusi sholatnya. Mereka melakukan yang demikian itu tidak lain adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari ada sesuatu kebutuhan di sana. Makanya kalau sudah menjelang masuk waktu sholat, mendengar ada kajian, bukan melihat ini kewajiban aktivitas orang muslim semata, tapi ada sebuah kebutuhan yang saya cari di sana. Itu baru ada rohnya ibadah. Itu baru rohnya itu beda. Ya Allah, saya dulu pernah mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Ya, musabaqah tilawatil. Kalau baca Quran, kalau masih dicari, beda. Tapi kalau ada sesuatu yang dicari, beda lagi. Masuk nominasi yang namanya nilai itu pakaian, cara bawa Quran, duduk itu masuk nilai. Ngambil nafas, cara berhenti, suara, irama, tajwid itu masuk nilai. Apa yang Anda lakukan kalau Anda jadi saya dan saya ingin menjadi juara? Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin setiap gerak-gerik saya itu mendapat nilai, masuk nominal masuk nilai. Apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita lakukan? Pakaian ini dapat nilai dari pakaian ini. Bawa Qurannya saya dapat nilai dari bawa Qurannya. Ngambil nafasnya saya dapat nilai. Pokoknya setiap nominal itu saya dapat nilai, harus dapat poin nilai. Apa yang kita lakukan? Dalam itu rahasianya. Kita serius apa enggak soal di situ rahasia. Mungkin ini kita nggak bisa merasakan nikmatnya soalnya tak jelas itu dari itu. Siapa dipaham? Ayo sob apa yang dicari kita? Ini kewajiban selesai sudah. Makanya misalnya kalau kemudian kita sholat, yang penting mari, yang penting kewajiban tak tunaikan, diterima gak diterima, urusannya itu ciri-ciri gak punya cita-cita dia. Memang betul kalimat ini diterima gak diterima harus seperti betul. Tapi orang yang ingin diterima dengan orang yang gak peduli itu beda. Kenapa bedanya? Kita peduli apa enggak? Kalau gak peduli terserah, terus diterima gak diterima, tapi kita peduli apa enggak? Ini orang yang tidak peduli dengan nasib ibadahnya. Sama dengan jenengan nanam pohon, wah kalau terserah. Bagaimana jenengan model begitu? Anda nyekolahkan anak, besok-besok terserah. Apa begitu caranya? Kan nggak demikian. Berobat, ada target apa enggak? Kan ada target ya? Swasta masuk saya seperti mudah. Gak punya misi orang seperti ini. Saya yakin yakinnya apa yang dilakukan gak punya ruh. Ini mungkin yang menyebabkan kenapa ibadah kita lemah. Soal kita hambar. Tak tahu yang dirasakan bagaimana. Karena kita sendiri gak peduli dengan nasib ibadah kita. Kalau kita peduli, Pak, jenengan pernah gak daftarkan anak, entah itu ke pondok, entah itu ke sekolah, lalu Anda ingin berharap sekali untuk bisa diterima. Bisa gak rasakan? Ketika Anda nulis yang namanya proposal atau namanya apa namanya? Surat apa? Pendaftaran itu, kemudian Anda letakkan. Ketika Anda pulang, ketika kita pulang dari tempat pendaftaran ini, itu ada dua rasa yang muncul bersamaan pada saat itu. Rasa apa? Rasa ingin kalau anaknya diterima, yang rasanya kedua kan? Khawatir kalau nggak diterima. Itu kalau orang peduli dengan nasib amalnya. Lah kalau kita sendiri nggak peduli, terus bagaimana Allah justru mempedulikan? Hah? Masya Allah. Ini loh kita kadang
kadang-kadang terjebak. Terus Gusti Allah, yang betul memang kalimat tapi nggak mutlak, ada yang salah kalimat. Terus bagaimana Anda sendiri? Anda nggak ingin, yo ini nggak, kalau ingin penuhi syarat-syaratnya. Beda Bapak, beda. Sama dengan kalau saya guyonan kan, guyonan saya kan selain gitu ya. Ibu-ibu itu gali goreng sego, untuk masak, bikinkan kue untuk suami, sing penting matang. Boci tak ini mencet, wah masalah. Gue mencet gak jadi soal. Tapi kalau ini buat kue ini untuk lomba, itu beda. Loh gimana? Apa itu masak? Coba nanti bikin apa namanya perlombaan bikin tumpeng, masya Allah. Ini sedikit topi dah ya, supaya dia apa? Tidak. Ibu aja dia apa? Dias tomat, dias lombok abang, dias kangkung itu dias. Dadar telur itu lebih dias telapak. Buder-buder ini sampai kan buder-buder kencang banget. Kalau nggak butuh nilai, dia tidak akan menampilkan tontonan yang terbaik. Dia nggak membutuhkan peragaan yang terbaik, karena nggak ada yang dibutuhkan kecuali kebutuhannya supaya dimakan bersama selesai. Tapi lomba itu butuh nilai dan butuh penghargaan. Terus bagaimana kalau kita ingin sholat kita dihargai oleh Allah Ta'ala? Yang kita lakukan, sudahkah kita menampilkan penampilan terbaik? Kita ingin mempersembahkan sebuah peragaan yang terbaik, bacaan yang terbaik, gerakan yang terbaik. Di situ muncul al-khusyuk dan tawadhu, karena berharap apa yang dilakukan itu dihargai oleh Allah Ta'ala. Beda. Paham ini? Ini ruhnya ibadah, ruhnya sholat. Makanya tadi saya katakan ar-roja, tangga untuk mengantarkan khusyuk. Kenapa? Dia butuh kepada Allah Ta'ala. Sampai bertamu ke rumah orang untuk sekedar ketemu, sekedar main saja karena waktu longgar, dengan ada keinginan untuk mendapat bantuan dari dia. Beda apa sama? Kedatangan kita ke tempat saudara kita, ke tempat teman kita untuk mendapat bantuan karena sangat berharap ada bantuannya, atau sekedar ingin ketemu aja untuk waktu kosong aja, gak ketemu pun gak ketemu pada yang butuh ini. Paham ini? Tapi kalau kita butuh gak ketemu tuh nyesel dan khawatir kalau orangnya gak ada di rumah. Lebih khawatir lagi kalau utangannya gak di. Kenapa kita nggak khawatir kalau sholat kita nggak diterima? Apa nggak khawatir kalau dosa-dosa kita nggak diampuni? Lalu kita dengan enteng yang mengatakan terserah Gusti Allah. Begitukah kita cara kita menilai Allah Subhanahu Wa Taala? Itukah akhlak kita untuk takdim dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Terserah Allah. Siapa yang butuh dengan kita? Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Ini mindsetnya yang harus dibenahi. Sehingga nanti kita di dalam mulai wudhu itu Pak, sudah terasa. Jangan coba. Mungkin selama ini yang penting sesuai dengan sunnah selesai. Pak, diperhatikan. Di wudhu itu ada keutamaan. Sehingga kita pada saat membasuh muka itu ada sebuah harapan. Nabi SAW menyebutkan salah satu faedah wudhu adalah kafardu, bisa menggugurkan dosa bersamaan dengan tetesan-tetesan dari badan tubuh kita. Kalau kita wudhu lalu berharap, nah sekarang persoalannya awak diri kita dosa bukan? Bandingkan dengan saya yang punya salah pada atau langsung. Nah, saya punya aib dengan salah. Tidak demikian. Jadi orang seperti yang mengatakan ini kesombongan yang terselubung. Orang seperti ini sulit diangkat tobatnya. Terserah Gusti Allah, sing tok itu Gusti, kalau diri kan sak demong lakoknya, apa jahit,
khusyuk. Ini menunjukkan dia tidak punya kepedulian dengan hasil amal. Rasulullah SAW mengajarkan, sampai Nabi mengajarkan, ketika kita selesai sholat, begitu kita ucapkan salam dua kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski ini menurut logika, menurut akal, kau paling lakoni api, lakoni ibadah itu mesti ini macam apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya beda mengaji dengan ngaji. Tapi ternyata Nabi tidak mengucapkan tahmid setelah sholat. Ya. Setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai sholat, doa yang pertama, zikir yang pertama yang diajarkan Nabi itu apa? Pada logikanya istighfar itu dibaca setelah orang melakukan salah apa? Kita baru melakukan rukuk, full ibadah dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak lepas zikir, tidak lepas membaca kalimat-kalimat thayyibah, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, full ibadah. Lalu kenapa Nabi kok mengajarkan kita beristighfar? Itu bentuk kesempurnaan akhlak dia. Kenapa? Karena di dalam waktu sholat ini kemungkinan masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sangat dipahami. Banyak kekeliruan-kekeliruan, gak serius, gak ingat, gak sadar, itu terjadi. Sementara kita sedang menghadap langsung Allah, sedang memuji, tapi hati kita gak memuji, itu suatu kesalahan. Orang kalau memuji orang, bibirnya memuji, hatinya enggak, ini disebut apa? Dan itu kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Kita memuji Allah, tapi hati enggak merasa Allah enggak bisa, enggak, hatinya hilang. Karena waktu sholat itu antara lisan, antara tubuh dengan hati berpisah. Apalagi hati telisut, cepet boleh barang yang hilang itu sama kayak sholat. Berpisah ini hati antara hati dengan lisan. Dan ini sebuah kesalahan. Masya Allah. Waktu sujud, coba perhatikan, benar nggak waktu sujud hati kita juga ikut sujud bersama, menghibah, merendahkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan menyadari kita betul-betul fakir dan miskin. Betul demikian? Tidak ternyata. Itu sebuah kesalahan. Makanya setelah sholat kita langsung sambung dengan istighfar untuk menyempurnakan cacat-cacatnya sholat, bukan dengan tahmid. Coba kalau bapak-bapak undang tamu, undang tetangga, kerabat, undang semua, terus jangan mereka, saya akan muliakan tamu saya, tempatnya disiapkan, tidak ada orang yang keleleran, jaminannya sudah melimpah ruah, tidak karu-karuan, tidak ada satu orang yang kebagian. Terus dengan beri sambutan. Kira-kira apa sambutannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya sudah memenuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan, saya tidak perlu minta maaf kepada panjenengan. Begitu? Halo? Pripun, Pak? Apa sambutannya kira-kira? Walaupun jenengan sudah penuhi, nanti yang di bawah itu double buat, tetap dengan mengucapkan kata-kata apa? Bapak-bapak, kalau memang ada yang disuguhkan kurang sesuai atau tempat yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Kenapa? Itu ketawaduan, kesempurnaan akhlak. Makanya kenapa Nabi tetap istighfar walaupun dosanya sudah diampuni. Ini kesempurnaan akhlak beliau. Berbahang untuk tadi guyonan dari teman-teman agama sebelah. Karena Nabi itu sempurna, lah pokok istighfar pun satu, saya jawab ya 10 iku. Jawabnya apa coba? Ini itu ketinggian moral beliau, kesempurnaan agama beliau, dan bukan cuma Nabi yang bertobat kepada Allah. Nabi Ibrahim bertobat, Nabi Musa bertobat. Jadi kalau ada agama lain ngerecehin Nabi, kalau Nabi istighfar, maka mereka juga ngerecehin Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Cuma mereka tidak sadar karena memang ada tendensi kepada Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus kita benahi. Makanya kalau kita nanti infak juga demikian. Infak itu terasa nikmat sekali. Kalau pada saat meletak nanti
infak itu nggak lihat duitnya, tapi lihat apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Saged dipaham? Ada seorang jenengan bilang, Mas, aku tolong tukang ini di masjid itu karena mesin langsung. Ya mungkin kipas nanti lo kirim ke masjid. Pinter Pak, itu paling 500, tidak 1 juta paling banyak. Mungkin engkau tak ganti sampai engkau tak kasih transfer bisa, sampai tak kasih hadiah 2 juta. Ketika orang tersebut keluarkan uang 1 juta, berapa? Ketika dikeluarkan uang 1 juta untuk beli kipas dikirim ke masjid, lalu ada orang jamin nanti mereka sebut sampai tak transfer 1 juta. Ya, ganti nih kipas sampai tak kasih hadiah, itu transfer sampai 1 juta baru sampai. Kira-kira waktu mengeluarkan uang 1 juta, bisa dipikir 1 juta ya atau 1 juta ya? Itu kalau dengan yakin kepada orang tersebut, itu cara menikmati sedekah. Makanya kalau jadi sedekah itu cuma lihat duitnya, nggak usah heran bahwa penjadian merokok kesak, kok ternyata duitnya kata-kata orang sing hijau, orang sing coklat, orang sing abu-abu, sing berapa sih? Joko biasa tiba-tiba duit kata-kata orang sing hijau, orang sing coklat, orang sing abu-abu, berapa sih? Coba. Kenapa? Karena kita lupa, kita merasa kehilangan, kita merasa memberikan sesuatu, padahal di situ Allah sediakan, Allah ganti yang lebih baik. Kalau kita mikir pemberian Allah ketika kita bersedekah, tidak ada kelihatan kesedihan di sana, tidak ada beban di sana, yang ada kelezatan sambil menanti apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu kenikmatannya orang bersedekah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Rojak merupakan rohnya ibadah. Rojak merupakan pilarnya ibadah. Rojak merupakan tanda menuju kekhusyukan di dalam beribadah. Tidak ada rojak, ibadah akan hampa. Tidak ada harapan, ibadah akan hambar. Tidak ada keinginan yang dicari, gak jelas yang dibutuhkan, maka sudah dipastikan ibadahnya tidak memiliki kekuatan dan orang tersebut akan kehilangan lezatnya ketaatan. Oleh karena itu, terakhir, mari kita benahi. Nanti kita sholat isya. Coba bedakan. Kalau jenengan ingin sholat ini diterima dan dihargai oleh Allah, apa yang harus Anda lakukan? Tampilkan sholat yang terbaik. Tampilkan bacaan Quran yang terbaik. Tampilkan rukuk dan sujud yang terbaik. Kalau Anda dan saya ingin rukuk dan sujud kita dihargai oleh Allah. Tapi kalau kita tidak peduli, terserah Gusti Allah. Tunggu penyesalan yang sangat mendalam. Demikian kajian kita malam ini. Ya, insyaallah bulan depan kajian yang akan datang kita akan bahas tafsir Maliki Yaumiddin. Ini yang akan kita sampaikan kurang lebih